4 ya, wow, begadang ya. Anyway, pertandingan yang menurut gua ini akan cukup seru. Kenapa? Karena ya simply sih, West Ham ini kan kalau kita bisa bilang West Ham ini sekarang lagi tim naik daun ya. Jadi sekarang ini dia berada di peringkat kelima dengan poin 48, terpaut 3 poin dari Chelsea di peringkat keempat. Tapi West Ham punya 2 pertandingan di tangan ya, dan salah satunya adalah ya tentu saja melawan Manchester United ya. Pertandingan ini kan menurut gua ya seru. Kenapa seru? West Ham ini akan tampil ke Manchester, maksudnya akan bertanding di Old Trafford ini dengan nyaris membawa semua pemainnya ya. Kalau gue lihat ini kan Manchester United ini masih belum bisa menampilkan Paul Pogba, masih belum bisa menampilkan Donny van de Beek ya. Sayang sekali sebenarnya Donny van de Beek ini masih harus absen ya, karena gue secara pribadi ini kan ya mengharapkan Donny ini bukan akan mendapatkan menit bermain yang banyak, nggak juga sih, tapi paling tidak mulai ada dikasih ya menit-menit tampil lah katakanlah ya. Jadi supaya dia ini mempercepat waktu adaptasi ya. Balik lagi, kalau gue ngelihat ini yang tidak akan bermain dari Manchester United ini Juan Mata, Paul Pogba, Donny van de Beek, ini 3 orang pasti tidak bermain. West Ham United ini selain Jesse Lingard yang tidak boleh dimainkan ya, karena kan peraturan peminjaman dengan Manchester United ini ada Masuaku tidak bisa, Ogbonna dan Yarmolenko ya. Ya menurut gue cenderung mereka masih bisa lebih bisa menampilkan pemain yang lebih komplit lah katakanlah ya. Yang questionable itu ada Edison Cavani, Anthony Martial dan Marcus Rashford. Feeling gua sih Anthony Martial dan Marcus Rashford akan bisa dimainkan ya. Kembali lagi ke pertandingan ini ya. Pertandingan ini kan waktu bermain di London bulan Desember kemarin, di pertandingan pertama ini kan kita menang dengan skor 1-3 ya. Tapi jangan lupa pada saat itu kita sempat ketinggalan duluan 1-0 melalui Thomas Soucek, sebelum akhirnya Manchester United ini dalam rentang waktu yang cukup singkat ya, kurang lebih 10 menit mampu mencetak 3 gol ya, masing-masing dari Paul Pogba, Mason Greenwood dan juga Marcus Rashford ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkiraan susunan pemain dan lain-lain, gua ini ingin menyampaikan satu fakta ya. Jadi sekarang ini kan di tangan David Moyes, sementara ini dari berapa kali pertandingan ini? Lupa gua. Dari 27 pertandingan ya. Nah, ini dia nih. West Ham ini kan berada di peringkat kelima ya. Sementara peringkat 5 ini merupakan peringkat terbaik kalau gue lihat ya, peringkat terbaik West Ham selama mengikuti Premier League. Mereka ini mampu finish di peringkat kelima itu tahun 98-99 di waktu itu pelatihnya Harry Redknapp ya, dengan poin 57. Selebihnya mereka tidak pernah finish lebih tinggi dari posisi 5 itu ya. Dan yang menarik ini kalau gue lihat lagi kan mereka ini finish di posisi 5 dengan nilai 57 ya. Ada nggak poin lagi mereka ini yang ya 57. Poin tertinggi mereka itu diraih ketika mereka ini ditangani oleh Slaven Bilic, yaitu dengan 62 poin. 62 poin ini ya kalau kita hitung sekarang mereka ini kan poinnya 48 ya. Berarti masih ada sekitar berapa? 62, 48 ya, 14 poinan lah, 14 poinan lagi. Tapi mereka ini kan masih menyisakan banyak match gitu loh. Artinya apa? Maksud gue begini. Tim sekarang ini merupakan tim menuju menjadi tim yang terbaik yang pernah West Ham punyai sepanjang Premier League. Itu poin gue sebenarnya di situ. Karena apa? Satu itu tadi ya, peringkat mereka sekarang ada di peringkat sama-sama peringkat tertinggi lah, peringkat kelima ini ya, dengan ya Ryan West Ham selama ini. Nomor 2, dari torehan poin mereka ini punya peluang untuk
finish dengan poin terbanyak sepanjang sejarah klub ya. Lalu yang ketiga, mereka punya peluang untuk masuk ke Champions League, which is mereka belum pernah nih. Kalau gua ngeliat ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, mereka belum pernah sama sekali nih ya. Jadi 3 hal inilah yang menurut gua merupakan apa ya, modal mental pasukan David Moyes ini ya. Di samping memang susunan skuadnya itu tadi ya, gua sih ya, ini pertandingan menurut gua akan sulit ya buat Manchester United, karena kan kita tahu ya di pertandingan sebelumnya ini 1-1 melawan AC Milan. Lalu sebelumnya Manchester United ini kan ya menang 2-0 melawan Manchester City, which is good. Tapi jangan lupa ada satu hal yang menurut gua ini agak mengkhawatirkan dari kemenangan dengan Manchester City itu. Kenapa? Itu tadi ya, kan seperti pemain ini seperti agak digeber ya strateginya. Artinya ya bermain dengan speed tinggi, tempo tinggi, pressing tinggi. Memang sih berhasil karena ya kita akhirnya menang 2-0. Cuman ada sisi yang mengkhawatirkan sih, karena itu tadi ya, kalau gua ngeliat sih di pertandingan 1-1 lawan AC Milan ini kan kondisi fisik pemain ini terlihat apa ya, tidak optimal begitu ya. Correct me if I'm wrong, bisa jadi ini salah ya, ringan amatiran ala gua. Lalu sebelumnya, kalau kita tarik lagi sebelumnya, Manchester United ini kan 3 beruntun tidak bisa mencetak gol. 0-0, 3 beruntun melawan ya lawan-lawannya lah pada saat itu. Dan faktor ini juga yang menurut gua ya agak mengkhawatirkan sih, karena kita tidak bisa hanya melihat ke tren. Oke, kita menang melawan Manchester City 0-2, tapi pada kenyataannya ketika kita melawan AC Milan, walaupun dengan skuad yang dirotasikan ya, karena memang harus terpaksa sih, dan kita bisa lihat ya kedalaman skuad juga tidak cukup mumpuni. Dan ini yang lagi-lagi menurut gua ya, kan kita setelah melawan West Ham ini kita harus tandang melawan AC Milan, di mana kita kalau mau lolos kita harus menang atau kita seri dengan selisih gol, dengan gol yang lebih dari 1 ya. Artinya apa? Artinya kan lini depan ini harus karena seri 0-0 tuh kita nggak lolos gitu loh. Balik lagi ke melawan West Ham. Jadi ya ini merupakan ujian lagi bagi Ole Gunnar Solskjaer bagaimana mengatur strategi, dimulai dari mengatur komposisi tim ya. Kalau gua ngelihat sih ya, komposisi tim yang akan ditampilkan mungkin ya, Dean Henderson akan main, Victor Lindelof kali ini akan main, akan lebih dimainkan daripada Victor Bailly ya, karena kan ya rotasi itu tadi ya. Harry Maguire tetap akan main, Luke Shaw menurut gua kali ini akan dimainkan, lalu Aaron Wan-Bissaka pasti akan dimainkan. Sementara di tengah gua pikir Fred ini akan dikembalikan lagi berduet dengan Scott McTominay ya. Sebelah kiri gua pikir akan lagi-lagi diberikan kepada Daniel James. Lalu sebelah kanan ini mungkin akan diberikan tengah dulu ya, Bruno Fernandes. Nah, ini sisi kanan ini ya. Kalau kita asumsikan Anthony Martial dan Marcus Rashford belum bisa dimainkan di pertandingan ini, katakanlah masih doubtful ya, kemungkinan Amad Diallo akan dijadikan starter. Kalau menurut gua sih ada peluang Amad Diallo akan dimainkan menjadi starter. Karena apa? Itu tadi keterbatasan skuad. Kita punya siapa lagi? Kita nggak punya banyak pilihan lah, katakanlah ya, untuk pemain. Sayangnya sih seperti itu ya. Karena kan kalau gua ngeliat ya, untuk sisi striker ya, Edison Cavani masih meragukan, Marcus Rashford dan Martial kita asumsikan kondisinya tidak bagus. Ya siapa lagi kita tidak punya gitu loh. Sedangkan kalau kita mau bermain dengan komposisi tim yang formasi yang berbeda, contoh kita mau main dengan 3 back ya, itu justru kita harus memainkan secara bersamaan Luke Shaw dan juga Alex Telles ya, dimana ini kan juga akan bikin deg-degan lagi, karena kan ya itu tadi ya, kita tidak punya persediaan lagi nih back kiri kalau seandainya kan ada kenapa-kenapa ya. Ya katakanlah ada Brandon Williams. Tapi Brandon Williams ini kan ya levelnya masih ya di bawah 2 pemain yang gue sebutkan tadi. Jadi ada kemungkinan kalau seandainya Marcus Rashford dan Anthony Martial ini belum 100%, bisa jadi Amad Diallo nih akan diberikan menit bermain bahkan dari awal ya. Wow, ini sesuatu yang sebenarnya bukan diberikan kesempatan tuh bukan karena dia ini sudah mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi lebih karena tidak ada pemain lagi gitu loh. Jadi akhirnya mau nggak mau Amad Diallo ini mungkin akan diberikan kesempatan dari menit pertama. Sementara kalau kita lihat dari West Ham sendiri ya, menurut gua
cenderung lebih siap skuadnya ya. Dan ya sekalipun dengan Jesse Lingard mungkin yang tidak bermain dulu ya, artinya ya kemungkinan sih West Ham ini harus beradaptasi sedikit, balik lagi ke formasi di mana Jesse Lingard belum bisa ditampilkan. Dan menurut gua bisa jadi ini menjadi peluangnya. Karena apa? Jesse Lingard ini ya ketika dia masuk ke West Ham ini kan langsung nyetel, langsung bisa adaptasi, langsung bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus lah ya ke West Ham. Dan sekarang ini ketika dia tidak bisa dimainkan, nah menurut gua ini bisa jadi justru ini. Karena kan dia seperti kayak mungkin seperti kayak kita tanpa Bruno Fernandes sedikit katakanlah ya. Jadi ya menurut gua ini akan jadi partai yang ya cukup unik lah ya. Kalau gua ngeliat torehan West Ham United sendiri ini kan ya mereka barusan menang melawan Leeds United ya 2-0, tapi jangan lupa Jesse Lingard juga berperan di situ kan. Mereka kalah 2-1 melawan Manchester City ketika away, dan itu pertandingan sebenarnya mereka cukup bagus loh ya. Sebelumnya mereka menang melawan Tottenham 2-1, lalu melawan Sheffield United 3-0. Mereka sempat kalah. Wah, ini yang unik nih. Kita kan sempat menang nih. Kita menang 1-0 melalui gol Scott McTominay extra time. Partai apa? Ya, betul. Di Piala FA ya. Dan menurut gua bisa jadi skor juga akan seri kali ini. Jika like videonya bisa kasih like. Jika belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum.